Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Kami dari kelas 3A1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang tema identifikasi ternak. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yudina dengan NIM B1D0B310045 dengan mata kuliah Ilmu Produksi Ternak Perah, dosen pengampu Ibu Ina Karni SPT MSI. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang persen atau penandaan di dalam hewan peliharaan. Nah, di sini saya dapat yaitu metode temporer. Jadi di dalam metode temporer itu ada dua jenis, yaitu pertama yaitu kalung leher dan gelang kaki. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dari pengertian hingga alasan mengapa saya memilih metode tersebut. Yang pertama, pengertian dari kalung leher. Kalung leher merupakan aksesoris yang dikenakan di leher yang terbuat dari kain, kulit, ataupun logam yang bisa menandai hewan pemeliharaan ataupun jenis lainnya. Kemudian yang kedua yaitu gelang kaki. Gelang kaki adalah aksesoris yang kenakan di kaki yang untuk menandai suatu hal penting lainnya, dan biasanya benda tersebut terbuat dari logam, plastik, dan kain, dan juga sering kali berfungsi sebagai menandai setiap hewan ataupun benda yang sangat penting ataupun yang dibutuhkan. Nah, jadi yang kedua yaitu langkah-langkah kerja dalam pemberian tanda kalung leher dan gelang kaki. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan sebagai persin tersebut. Yang kedua yaitu pilih informasi yang dapat diberikan tanda tersebut, tempat di mana untuk memasang kalung leher dan gelang kaki tersebut, atau apakah di bagian untuk gelang kaki apakah di bagian kanan atau kiri, sedangkan leher apakah dari atas atau ke bawah. Terus yang ketiga yaitu melakukan pembuatan tanda pada leher dan kaki menggunakan bahan yang terbuat dari kain ataupun tali. Pastikan tanda tersebut tidak mudah hilang atau copot. Nah, terus yang keempat, dan melakukan penetapan di mana tempat yang pasang dan cocok untuk kalung dan gelang tersebut agar aman, serta hati-hati dalam melakukan proses pemasangan. Pastikan tanda atau penetapan tersebut mudah dilihat dan ditemukan. Nah, yang kelima yaitu pemeriksaan akhir. Kita akan memastikan bahwa kalung dan gelang pada pemberian tanda tadi sudah aman ataupun tidak ada bahaya jika digunakan, serta mudah dijangkau pada jarak jauh ataupun dekat. Nah, terus yang keenam yaitu proses pemasangan pada hewan, yaitu aman dan tertib pada leher dan kaki, serta pastikan pemasangan tersebut aman, tidak terlalu ketat dan longgar, cukup dipasang dengan sedang-sedang atau sesuai dengan kenyamanan hewan tersebut. Terus yang ketujuh yaitu meniting dan melakukan perawatan, yaitu kita harus rutin periksa kalung dan gelang kaki tersebut, karena serta harus ganti ketika sudah pudar ataupun rusak, bahkan ketika tidak layak digunakan. Dan kemudian dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kalung dan gelang kaki ini dapat berfungsi baik sebagai alat identifikasi untuk hewan peliharaan. Kemudian yang keempat yaitu keuntungan dari kalung leher tersebut. Yang pertama yaitu identifikasi pemilik. Identifikasi pemilik kalung leher dengan tanda seperti nama atau informasi kontak dapat membantu dalam mengidentifikasi pemilik hewan peliharaan supaya mudah dilihat dan tidak mudah tersesat. Kemudian yang kedua yaitu keamanan. Dalam kasus hewan peliharaan, tanda pada kalung dapat berisi informasi darurat seperti nomor telepon, intervensi khusus, atau bermanfaat jika terjadi pada keadaan darurat. Terus yang ketiga yaitu personalisasi. Kalung leher dan dengan tanda dapat memberikan kesan personal yang unik, misalkan menambah nama, simbol, ataupun kata-kata khusus yang menambah nilai estetika dan sentimental. Terus yang keempat yaitu penggunaan medis. Tanda pada kalung leher dapat digunakan untuk menyimpan informasi medis penting
atau misalnya kondisi kesehatan atau instruksi darurat pada hewan peliharaan atau pada orang yang itu tersebut. Kemudian yang kelima yaitu akses mudah, yaitu untuk mendapatkan informasi pada kalung leher selalu berada di tempat yang terlihat sehingga memudahkan orang lain untuk melihat informasi yang dibutuhkan secara cepat. Kemudian kekurangan dari pada menggunakan kalung leher tersebut, yang pertama yaitu resiko kehilangan. Jadi kalung leher dengan tanda bisa saja hilang, terutama jika dipakai oleh hewan peliharaan yang aktif. Nah, sebaliknya juga seperti itu. Kehilangan tanda seperti berarti sama halnya kita akan kehilangan informasi penting yang ada di kalung tersebut atau hewan tersebut akan hilang secara percuma-cuma. Kemudian yang kedua, keamanan dan privasi. Jika tanda pada kalung leher berisi terlalu banyak informasi pribadi, hal ini bisa membahayakan keamanan dan privasi pemilik. Karena orang lain bisa dengan mudah mengakses data pribadi tersebut ataupun data pribadi dari hewan pemeliharaan kita itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu iritasi fisik. Pada beberapa orang atau hewan, penggunaan kalung leher dengan tanda bisa menimbulkan iritasi atau ketidaknyamanan, terutama jika materialnya tidak cocok pada kulit sensitif atau tidak cocok pada hewan peliharaan tersebut. Kemudian yang keempat, daya tahan, yaitu tahan yang terbuat dari bahan tertentu bisa cepat atau rusak, terutama jika terkena air, sinar matahari atau tergores bila menyebabkan informasi pada tanda sulit dibaca. Terus yang kelima yaitu estetika. Beberapa orang mungkin merasa hewan tanda pada kalung leher mengganggu penampilan atau gaya mereka, terutama tanda baca atau itu mencolok. Terus keuntungan pada pemberian tanda pada gelang kaki. Nah, ini ya poin keduanya. Yang pertama yaitu identifikasi pemilik. Gelang kaki dapat berfungsi sebagai tanda identifikasi. Jika hewan peliharaan hilang, gelang kaki berisi informasi seperti nomor telepon atau alamat bisa membantu orang lain mengembalikannya gitu, atau menaruh nomor telepon pemilik hewan itu sendiri. Terus yang kedua yaitu membantu pertumbuhan. Gelang kaki khusus yang dipasang sejak hewan masih kecil hingga membantu pemilik pertumbuhan dan merupakan ukuran hewan. Terus yang ketiga yaitu tanda kesehatan atau kelompok. Yang pada hewan yang hidup berkelompok seperti burung, gelang kaki bisa digunakan untuk menandai sesuatu kesehatan jika kelamin atau asal-usul atau misal dari peternakan tertentu. Kemudian yang keempat ada aksesoris dan estetika. Gelang kaki juga bisa dipakai sebagai aksesoris yang menambah penampakan hewan meskipun fungsinya lebih sekunder atau biar kelihatan lebih keren atau mudah kita mengingat bahwa itu hewan kita atau tidak. Terus yang itu kekurangan dari pemberian pada gelang kaki itu sendiri. Yang pertama yaitu jika ketidakkenyamanan. Yang pertama yaitu jika tidak dipasang dengan benar. Jika dipasang tidak benar dengan ukuran atau tidak tepat, gelang kaki terus menyebabkan tidak nyamanan bagi hewan dan mungkin mengganggu pergerakan, terutama jika terlalu ketat atau terlalu longgar. Terus yang kedua yaitu risiko cedera. Gelang kaki yang tidak bisa menyebabkan iritasi atau bahkan cedera, terutama jika terbuat dari bahan kasar atau hewan sering bergerak atau terlebih daripada objek lain. Kemudian yang ketiga yaitu penyalahgunaan informasi. Jika informasi memiliki tertera pada gelang kaki dan jatuh ke tangan yang salah, mungkin ada risiko penyalahgunaan data pribadi seperti nomor telepon atau alamat. Yang keempat yaitu tidak cocok untuk semua hewan. Jadi penandaan pada gelang kaki itu tidak semua hewan cocok terhadap pemakaian aksesoris tersebut gitu ya. Tidak semua jenis hewan. Kemudian yang kelima yaitu memerlukan pemantauan. Gelang kaki perlu diperiksa secara rutin untuk memastikan masih cocok dengan pertumbuhan hewan atau tidak. Jika hewan bertambah besar, gelang terlalu kecil itu memakai atau membatasi pergerakan mereka, atau nanti bisa kita ganti gelangnya dari ukuran yang tidak muat itu kita bikin lagi yang baru. Nah, kemudian poin yang kelima yaitu metode pemberian tanda pada kondisi dan alasan saya. Yang pertama yaitu pada kalung leher, yaitu dengan pemberian
Pemberian dengan tanda tersebut itu supaya kita mudah memantau dari jarak jauh maupun dekat hewan peliharaan kita, sehingga tidak mudah terjadi penculikan atau kehilangan. Karena dengan pemberian tanda tersebut kita mudah memastikan bahwa hewan tersebut milik kita atau tidak, begitu pun dengan gelang kaki gitu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan identifikasi permanen, yaitu ear nudging. Ear nudging atau penandaan telinga merupakan salah satu metode paling umum digunakan dalam identifikasi ternak. Metode ini melibatkan pemotongan bagian tertentu dari telinga hewan mengikuti pola tertentu. Setiap pola potongan memiliki arti dan kombinasi yang berbeda, sehingga kemungkinan peternak untuk melacak berbagai informasi penting tentang hewan tersebut. Kemudian langkah kerja dalam pemberian tanda. Yang pertama yaitu persiapan. Menyiapkan alat nudging yang sesuai dengan jenis hewan ternak, antiseptik, dan catatan identifikasi. Alat nudging biasanya berupa alat penjepit khusus yang dilengkapi dengan catatan untuk membuat potongan pada telinga. Dan memastikan alat nudging dalam kondisi bersih dan steril untuk mencegah infeksi. Kemudian penangkapan dan penahanan. Menangkap hewan ternak dengan hati-hati dan aman, memastikan hewan dalam kondisi tenang dan tahan hewan dengan kuat namun lembut agar tidak bergerak saat proses nudging dilakukan. Ketiga, pemotongan telinga. Tentukan bagian telinga yang akan dipotong sesuai dengan sistem nudging yang digunakan. Setiap potongan memiliki arti tertentu yang sesuai dengan identitas hewan. Jepit bagian telinga yang akan dipotong menggunakan alat nudging dan tekan sehingga terbentuk potongan sesuai dengan cetakan yang ada. Keempat, perawatan luka. Bersihkan luka potongan dengan antiseptik untuk mencegah infeksi dan mengoleskan obat luka atau salep antibiotik jika diperlukan. Kemudian terakhir, pencatatan. Catat nomor identifikasi hewan, tanggal nudging, dan pola potongan pada catatan identifikasi. Kemudian simpan catatan dengan baik agar mudah ditemukan saat dibutuhkan. Selanjutnya, keuntungan dari ear nudging. Yang pertama, identifikasi yang mudah dan cepat. Kedua, biaya rendah. Ketiga, tanda permanen. Keempat, fleksibilitas. Kelima, mudah dilaksanakan. Kekurangan dari ear nudging yaitu menyebabkan rasa sakit, risiko infeksi. Ketiga, keterbatasan informasi. Keempat, tidak cocok untuk semua jenis hewan. Dan kelima, stres pada hewan. Metode pemberian tanda yang direkomendasikan yaitu ear tagging. Keuntungannya, ear tagging memberikan informasi yang lebih lengkap dan dapat diganti jika hilang. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. AirTag adalah metode pemberian tanda pada ternak dengan cara memasang tag pada telinga ternak. Gambaran umum mengenai AirTag. AirTag adalah metode modern yang menggunakan tag plastik atau logam yang ditempelkan pada telinga ternak. Tag ini biasanya memiliki nomor atau kode yang unik untuk mengidentifikasi ternak. Langkah kerja: memilih AirTag. Pilih AirTag yang sesuai dengan jenis ternak dan kebutuhan. Memasang AirTag. Gunakan alat khusus untuk memasang AirTag pada telinga ternak. Memastikan AirTag terpasang dengan benar. Pastikan AirTag terpasang dengan kuat dan tidak mudah terlepas. Keuntungan dan kekurangan. Keuntungan praktis, AirTag dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Mudah dibaca, AirTag memiliki nomor atau kode yang mudah dibaca. Resiko infeksi rendah. AirTag terbuat dari bahan yang aman dan tidak mudah menyebabkan infeksi. Dan AirTag tahan lama dan tidak mudah rusak. Kekurangannya, biaya. AirTag memiliki
biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode tradisional. Resiko terlepas, AirTag dapat terlepas jika tidak terpasang dengan benar. Metode yang saya rekomendasikan AirTag sendiri karena metode ini lebih praktis, mudah dibaca, dan memiliki resiko infeksi yang lebih rendah dibandingkan dengan metode tradisional. Alasan karena praktis, AirTag dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dibaca. AirTag memiliki nomor atau kode yang mudah dibaca. AirTag juga terbuat dari bahan yang aman dan tidak mudah menyebabkan infeksi. AirTag dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak. Host branding adalah pemberian tanda dengan menggunakan panas atau api untuk membakar lambang atau kode tertentu pada kulit hewan. Dan freeze branding adalah pemberian tanda dengan menggunakan bahan pendingin seperti nitrogen cair untuk membekukan lambang atau kode tertentu pada kulit hewan. Gambaran umum pada host branding dan freeze branding. Host branding adalah proses di mana logam yang dipanaskan di aplikasi langsung pada kulit hewan menyebabkan kerusakan permanen pada sel-sel pigmen yang menyebabkan pertumbuhan rambut berbeda. Freeze branding melibatkan penggunaan nitrogen cair untuk bahan pendingin lainnya untuk membekukan kulit hewan, merusak sel-sel pigmen dan menyebabkan pertumbuhan rambut berbeda. Langkah kerja yang pertama pada host branding yaitu mempersiapkan area yang akan ditandai. Yang kedua, memanaskan alat branding hingga suhu yang tepat. Yang ketiga, menerapkan alat branding pada kulit dengan tekanan yang sesuai untuk jangka waktu yang ditentukan. Freeze branding yang pertama, memilih dan mempersiapkan lambang atau kode yang akan digunakan. Yang kedua, memanaskan ujung alat freeze branding dengan nitrogen cair atau bahan pendingin lainnya. Yang ketiga, menerapkan alat pada kulit hewan untuk jangka waktu yang ditentukan untuk memastikan bekuan yang cukup. Keuntungan dan kekurangan pada host branding. Keuntungannya adalah tanda permanen, sulit diubah, mudah terlihat pada semua warna bulu. Kekurangannya adalah menyakitkan bagi hewan, risiko infeksi, dan penurunan kualitas kulit hewan. Keuntungan dan kekurangan pada freeze branding. Keuntungannya minim rasa sakit, lebih ramah bagi hewan, tidak merusak kulit. Kekurangannya tidak efektif pada hewan dengan bulu putih, tanda memerlukan waktu untuk muncul. Rekomendasi dari freeze branding dan host branding adalah lebih direkomendasikan karena lebih ramah hewan, minim risiko luka atau infeksi, dan tidak mengurangi kualitas kulit hewan. Metode ini juga memberikan hasil yang lebih estetis meskipun kurang efektif pada hewan berbulu putih. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi ternak dengan cara tato. Jenis metode pemberian tanda tato adalah metode pemberian tanda pada ternak dengan menggunakan alat khusus yang menusukkan tinta ke lapisan kulit hewan. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada gambaran umum atau pengertian dari tato ternak. Tato ternak adalah metode penandaan hewan yang sudah lama digunakan untuk tujuan identifikasi dan manajemen peternakan. Metode ini melibatkan pemberian tanda permanen pada tubuh hewan, biasanya berupa angka atau simbol untuk memudahkan pelacakan dan pencatatan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah kerja dalam pemberian tato. Yang pertama ada pemilihan tempat untuk kita menaruh tato tersebut. Yang kedua, menyiapkan peralatan-peralatan
seperti peralatan khusus untuk ternak yang berupa jarum kecil untuk memasukkan tinta ke kulit ternak. Yang ketiga, menyiapkan tinta, yaitu tinta yang tidak beracun bagi hewan. Dan yang terakhir ada fiksasi. Fiksasi itu adalah menyiapkan alat untuk menahan hewan agar tidak bergerak selama proses penatauan. Poin selanjutnya yaitu keuntungan dan kekurangan. Keuntungan dari pentatoan ini yaitu sifatnya permanen, dan selanjutnya biayanya juga lebih efektif, dan yang terakhir mudah dilakukan. Untuk kekurangannya, pada hewan yaitu terdapat menyebabkan nyeri pada hewan. Yang kedua, memungkinkan ada kemungkinan infeksi. Dan yang ketiga atau terakhir, tanda juga bisa memudar. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu metode yang direkomendasikan, yaitu dari 5 metode proses penandaan hewan, saya lebih merekomendasikan ke freeze branding atau dengan menggunakan cairan kimia, karena metode ini lebih cocok bagi penandaan buat ternak dan memiliki resiko infeksi yang lebih rendah dibandingkan dengan metode pentatoan. Alasan saya memilih freeze branding karena freeze branding lebih efektif dan kurang menyakitkan pada ternak dibanding dengan tato. Tanda yang freeze branding lebih jelas juga dibandingkan dengan tato, karena tato itu bisa memudar, sedangkan freeze branding itu sifatnya permanen lebih lama. Resiko infeksinya juga lebih rendah untuk freeze branding ini daripada tato karena tidak ada penusukan dan penggunaan tinta, dan juga lebih higienis daripada pentatoan karena tidak melibatkan bahan-bahan kimia seperti tinta. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan untuk metode pentatoan pada ternak. Sekian, terima kasih.